Organisasi lini atau garis line organisation adalah bentuk organisasi yang di dalamnya dijelaskan mengenai wewenang atasan dan bawahan secara vertikal atau terhubung langsung. Sifatnya adalah otoriter. Ciri bentuk organisasi ini adalah 1. Jumlah karyawan sedikit. 2. Organisasi dan spesialisasi kerja yang masih kecil. 3. Terbatasnya sarana dan alatnya. 4. Hubungan atasan dan bawahan yang bersifat langsung. 5. Pemilihan perusahaan pada perusahaan perseorangan adalah top manager. Struktur garis lini atau garis. Struktur manajer keuangan, kabak. Manajer perusahaan, kabak. Kelebihan 1. Terdapat satu garis dari atasan hingga bawahannya. 2. Adanya peningkatan kedisiplinan dari loyalitas yang tinggi. Kelemahan 1. Munculnya gaya kepemimpinan yang autokrasi. 2. Terhambatnya kreativitas pekerja dan pegawai. Organisasi lini dan staff. Lini and staff organization adalah perkembangan dari organisasi garis dan lini. Ciri-ciri organisasi lini: hubungan antara atasan dan karyawan tidak seterusnya bersifat langsung. Banyaknya jumlah karyawan, adanya organisasi yang besar, terdapat 2 kelompok kerja yakni personil lini dan staff. Struktur lini dan staff. Kelebihan organisasi lini dan staff: pembagian tugas yang terencana dan jelas sehingga dapat memudahkan pekerjaan. Bentuk kerjasama dan koordinasi sudah jelas. Bersifat fleksibel sehingga memudahkan dalam pencapaiannya. Kelemahan organisasi lini dan staff: tugas pokok banyak atau sering dinomorduakan melihat adanya pembagian tugas pokok masing-masing. Proses pembuatan keputusan berliku-liku memunculkan persaingan antara manajer organisasi perusahaan. Organisasi fungsional, yaitu wewenang dari pemimpin tertinggi dalam organisasi fungsional ini dilimpahkan kepada bagian yang memiliki jabatan fungsional. Ciri-ciri organisasi fungsional yaitu 1. Adanya organisasi-organisasi kecil. 2. Terdapat kelompok kerja staf aktif. 3. Spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. 4. Target organisasi jelas dan pasti. 5. Adanya pengawasan yang ketat. Di atas ini adalah gambar struktur organisasi fungsional. Kelebihan organisasi fungsional: 1. Memiliki program kerja yang tertara dan jelas. 2. Pembagian lebih profesional berdasarkan keahlian masing-masing. 3. Manfaat yang sebesar-besarnya dapat diambil dari para ahli. Kelemahan organisasi fungsional: 1. Pejabat fungsional bingung dalam mengikuti prosedur administrasi. 2. Munculnya biaya tambahan yang tak terduga. 3. Keputusan yang diambil terkonsentrasi pada hierarki puncak sehingga menciptakan penundaan. Organisasi divisional merupakan struktur organisasi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki beberapa anak cabang. Organisasi ini biasanya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang berkembang pesat. Kelebihan organisasi ini: 1. Divisi-divisi yang terbentuk dapat menjadi wadah atau tempat untuk melatih para manajer muda. 2. Setiap divisi menjadi wabah dalam mengembangkan institusi perusahaan. 3. Meningkatkan inisiatif dalam perusahaan. 4. Kebutuhan konsumen menjadi lebih perhatikan. Yang pertama yaitu kelemahan struktur organisasi divisional, yaitu 1. Sangat potensial untuk menimbulkan persaingan antar divisi. 2. Pendelegasian yang besar dapat menimbulkan masalah. Yang ketiga, duplikasi sumber daya lintas divisi. Nah, yang arti dari struktur organisasi matriks itu yaitu merupakan gabungan dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional. Menggabungkan dua struktur organisasi ini bertujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan organisasi matriks: 1. Penggunaan sumber daya perusahaan lebih efisien dibandingkan pada hierarki tunggal perusahaan. 2. Tujuan perusahaan lebih jelas. 3. Cukup banyak jalur untuk melakukan komunikasi. 4. Setiap divisi memiliki tenaga ahli. Kelemahan organisasi matriks: yang pertama, menimbulkan adanya dualisme kepemimpinan. Yang kedua, menimbulkan konflik antar divisi.
Yang tiga, membutuhkan biaya yang relatif tinggi. Fungsional struktur yaitu struktur organisasi yang terdiri dari orang-orang dengan keterampilan yang sama dan melakukan tugas-tugas serupa yang kemudian dikelompokkan bersama menjadi beberapa unit kerja. Divisional struktur yaitu struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan pada produk yang sama, proses yang sama, kelompok yang melayani pelayanan yang sama, dan atau berlokasi di daerah yang sama di satu wilayah geografis. Matriks struktur yaitu struktur organisasi yang menggabungkan antara struktur fungsional dengan struktur divisional untuk mendapatkan keuntungan dari kedua struktur tersebut dan meminimalkan kekurangan dari masing-masing struktur tersebut.